Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, generasi Lois Bali. Saya ucapkan selamat Paskah semuanya. Biarlah kemenangan Tuhan Yesus, kebangkitannya membawa semangat yang terus menyala-nyala bagi generasi Lois Bali. Saya melihat bagaimana semangat, antusias opa, oma, Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Gereja GKII di Dewata, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Kristi yang terus mendukung kegerakan Lois Generation di Pulau Bali ini, membawa setiap para orang-orang tua bisa menjadi imam-imam, menjadi pendoa syafaat. Saya sangat senang walaupun saya belum sempat untuk datang ke Bali, doakan karena harus menyelesaikan 40 hari dan persiapan untuk kenaikan Tuhan Yesus serta 10 hari untuk menyambut, memperingati pencurahan Roh Kudus Pentakosta, dan kita lakukan doa setiap hari 10 hari nanti bulan Mei. Jadi saya bisa keluar ke lokal, dari lokal ke Kota Malang ini kira-kira bulan Juni. Tapi bulan Juni saya sudah ada juga jadwal di Jakarta, bulan Julinya juga di Tuban. Tapi saya tetap berdoa supaya bisa memilih kesempatan untuk bisa hadir di Pulau Bali. Terima kasih juga untuk Ibu Tuti sebagai koordinator NCC Internasional di Pulau Bali bersama dengan wakil dan tim yang ada, wakilnya Pak Wawan dan tim yang mendukung semua imam-imam yang saya terus memantau dan mendoakan, mengurapi dengan setia luar biasa. Saya kagum, saya bangga dan saya merasa bersyukur memiliki imam-imam yang setia. Sempat saya melihat juga rumah doa di Pandawa Garden juga sudah jadi, bersyukur bisa dipakai untuk berdoa dari beberapa gereja apapun, berdirilah sebagai imam. Dan siang hari ini, pada kesempatan ini saya akan membagikan dengan tema melekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kalau siang hari ini hamba boleh bersama-sama dengan generasi Lois di Pulau Bali. Khususnya saat ini di gereja GKII Dewata. Bersyukur Bapa, walaupun melalui live streaming, tapi secara roh hamba bisa hadir bersama-sama, merasakan bagaimana lawatan Tuhan atas orang-orang tua dan juga Bapak Ibu Saudara yang hadir bisa mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Diberikan kesembuhan, pemulihan, bahkan sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan. Kami perintahkan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar pesan Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan buka dalam Mazmur 91 ayat yang terkenal, ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara,
Gunung Sinai Worship 40 hari yang kami lakukan di Kota Malang. Bahkan salah satu pendoa kita, Ibu Nini Bong, yang dari Pulau Bali mewakili Imam Bali di Kota Malang selama 40 hari. Dan kami mendapatkan visi untuk 10 tahun ke depan, dan Mazmur 91 ini yang Tuhan akan nyatakan. Dan Tuhan teguhkan supaya kita tinggal dalam hadirat-Nya selalu. 10 tahun ke depan dimulai hari setelah Paskah, kita menabur, saudara. Tuhan mau kita menabur dalam doa, menabur dalam pelayanan, menabur pujian, penyembahan, menabur dalam ibadah, menabur perbuatan baik, terus menabur. Karena Tuhan akan tunjukkan 10 tahun ke depan, para imam-imam yang berusia 60 tahun akan menjadi 70 tahun. Yang berusia 70 akan menjadi 80. Tapi saudara, Tuhan berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Katakan amin. Bapak ibu saudara, satu resep yang Tuhan ingin, yaitu supaya Bapak ibu saudara melekat kepada Tuhan. 10 tahun ke depan orang yang melekat kepada Tuhan, maka ayat ini akan digenapi. Artinya bukan berarti saudara kemudian tidak mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan di dunia ini. Bapak ibu saudara, persoalan-persoalan itu hal yang biasa. Dalam kehidupan selalu ada persoalan ini, persoalan itu, dan persoalan itu. Tetapi Bapak ibu saudara, orang yang melekat kepada Tuhan, dia selalu diberikan jalan keluar. Katakan amin. Bahkan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Amin. Karena ketika kita dicobai, Allah itu setia dan adil. Dia akan menunjukkan jalan keluar kepada kita semua supaya kita berjalan. Syaratnya adalah hatinya melekat kepada Tuhan. Bapak ibu saudara, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, itu tandanya bahwa kita mengenal Allah. Tuhan mau generasi Lois yang saat ini berusia berapapun usia Bapak ibu saudara, 10 tahun ke depan, mari terus melekat kepada Tuhan. Jika saudara melekat kepada Tuhan, suka tinggal di hadirat-Nya, maka Bapak ibu saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara, dalam hidup Bapak ibu saudara semuanya. Bapak ibu saudara akan menjadi orang yang hidup dalam kuasa supranatural Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan yang ajaib. Yang saat ini berumur 80 tahun, 10 tahun ke depan menjadi 90 tahun. Tapi saudara tidak pernah loyo, tidak pernah kendor. Semangat saudara membangkitkan iman para jemaat. Semangat Bapak ibu saudara membangkitkan iman semua orang yang percaya. Bahkan akan membawa keluarga kita untuk mengenal Allah yang bekerja di dalam diri kita, yaitu Bapa dari Yesus Kristus Tuhan dan putranya Yesus Kristus, yang kematian dan kebangkitannya memberikan kuasa pembalikan dalam hidup kita. Oleh karena itu mari, saya berharap Bapak ibu saudara 10 tahun ke depan bersama saya, kita sudah ditunjukkan Bapak ibu saudara, bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di sana. 2033 kita berdoa Tuhan Yesus sudah datang. Bapak ibu saudara, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Generasi Lois di Bali ini mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ibadah generasi Lois ini adalah mencetak para imam-imam. Siapakah imam? Imam itu adalah pengantara antara surga dengan bumi. Hari Jumat yang lalu saya memberikan pengurapan, yaitu pengurapan keesahan dengan surga. Seorang imam itu berdiri antara surga dan bumi. Tuhan mencari orang yang esa dengan surga. Bapak Ibu, siapa orang yang esa dengan surga, menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus, adalah orang-orang yang setiap hari melekatkan hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita semua supaya kita masuk hadirat Tuhan. Saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara, luangkan waktu. Bisa pagi, bisa siang,
bisa sore, 1 jam di hadirat Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara melakukan hal ini, dengan menaikkan doa keselamatan buat anak, cucu, menantu, bahkan cicit, bahkan semua orang, kota, bangsa, berdoa sungguh-sungguh 1 jam, tidak boleh diganggu siapapun. Luangkan waktu, saya yakin dan percaya panjang umur akan diberikan, katakan amin. Bahkan dia akan mengenyangkan kita. Bapak Ibu Saudara, satu hari orang akan lapar dan haus. Bukan soal makan minum saudara, tapi soal firman. Saudara hari ini dikenyangkan dengan firman-Nya, dikenyangkan dengan hadirat Allah. Setiap hari Bapak Ibu Saudara masuk hadirat Allah meluangkan 1 jam. Maka Bapak Ibu Saudara, apa yang ditulis dalam ayat 14 sampai 16 terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Karena Allah akan meluputkan, Allah akan membentengi, Allah akan menyertai, Allah akan memuliakan. Bahkan Allah akan memberikan panjang umur, dikenyangkan, dan diperlihatkan keselamatan. Mari Bapak Ibu Saudara, generasi Lois yang ada di Bali, janganlah kita menjadi lemah. Janganlah kita menjadi putus asa oleh karena keadaan dunia, keadaan keluarga. Tapi mari berdiri sebagai orang yang melekat kepada Tuhan. Siapa orang yang melekat kepada Tuhan? Orang yang menyatu dengan Kristus. Orang yang menyatu dengan Bapa di surga. Orang yang menyatu dengan Roh Kudus. Mereka adalah representatif surga. Mereka adalah perwakilan surga di bumi. Orang memang melihat rambut Bapak Ibu Saudara sudah putih, mungkin sudah keriput, tetapi semangat Bapak Ibu Saudara tetap menyala-nyala. Perkataan Bapak Ibu Saudara membangun. Nasihat-nasihat Bapak Ibu Saudara datang dari surga. Karena setiap hari ada di hadirat Allah. Setiap hari saudara. Dan juga jangan pernah meninggalkan persekutuan-persekutuan Bapak Ibu Saudara. Mari terlibat. Kalaupun sudah umur, Bapak Ibu Saudara, umur itu hanya angka. Di Kota Malang, jemaat yang saya gembalakan, saya bawa mereka 10 tahun ke depan. Ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun. Maka bersiap naik 10 tahun ke depan. Mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita sepakat saudara, tiap hari kita menabur doa. Tiap hari kita menabur pujian penyembahan. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk bersama-sama saya. Kita semakin rajin, semakin giat Bapak Ibu Saudara. Karena untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dunia ini semakin sukar. Dunia ini semakin gelap. Saatnya umat Tuhan berdiri sebagai terang Tuhan. Hanya orang-orang melekatkan hati kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia, Tuhan Yesus adalah pribadi yang dekat dengan Bapanya. Bahkan ketika Tuhan Yesus akan menderita, disalibkan, Tuhan Yesus masuk taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa dan mengajak murid-muridnya. Tuhan Yesus memberi keteladanan bahwa hanya doa saudara yang membuat kita melekat kepada Tuhan. Bukan hanya doa makan, bukan hanya doa berpergian, bukan hanya doa tidur, tapi meluangkan waktu. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu lepas dari segala pencobaan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada resep lain. Ketika kita masih hidup di dunia ini sebagai umat Tuhan, menantikan kiamat, kedatangan Tuhan Yesus, hanya melekat kepada Tuhan. Melalui masuk hadirat Tuhan 1 jam setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki format doa, minta kepada Ibu Tuti. Berdoa, naikkan doa syafaat. Karena kita datang ke hadirat Tuhan bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan.
Orang yang melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, doanya bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kalaupun dia berdoa seolah-olah untuk kebutuhannya, dia selalu berdoa, biarlah apa yang dia doakan sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus bangkit naik ke surga, menghadap tahta Allah untuk kepentingan kita. Di surat Ibrani dikatakan, hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara masuk ke hadirat Allah, masuk ke gereja ibadah untuk kepentingan siapa? Kepentingan Tuhan Yesus. Apa kepentingan Tuhan Yesus? Keselamatan jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mati dan bangkit supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Supaya kita bisa melayani. Tuhan memanggil kita bukan melakukan pekerjaan kita. Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti, meskipun Bapak Ibu Saudara berusia lanjut, pekerjaan Tuhan belum selesai. Dan pekerjaan Tuhan adalah berdoa. Mari generasi Lois, jangan saudara hanya semangat di dalam acara. Bukan salah kalau nari, kalau poco-poco, dansa, tidak apa-apa. Tapi jangan itu yang dikembangkan. Kembangkan roh doa. Kita bisa 1 jam poco-poco senang. Tapi kita tidak punya waktu untuk doa. Tinggal di hadirat Allah. Hari ini Tuhan mencari Hana, yaitu seorang nabiah yang menunggu Tuhan Yesus di bait Allah. Dia nabi umur 84 tahun. Dan juga Tuhan mencari hari ini Simeon, yaitu orang yang diberi kesaksian oleh Roh Kudus bahwa sebelum dia melihat Mesias, dia tidak akan mati. Dan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dalam wujud bayi di bawah orang tuanya, dia terima bayi Tuhan Yesus, diangkatnya ke atas dan berkata, Bapa, izinkanlah saat ini aku pulang ke rumah Bapa, sebab aku sudah melihat Mesias. Bapak Ibu Saudara, itulah kaum generasi Lois yang dekat dengan Tuhan. Kepuasannya pulang ke rumah Bapa ketika dia melihat keselamatan bagi keluarganya. Perhatiannya, doanya hanya keselamatan bagi keluarga dan semua orang. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak setiap Bapak Ibu Saudara generasi Lois melekat dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan panjang umur, Tuhan akan memperlihatkan keselamatan, bahkan Tuhan akan melindungi dan membentengi kita dari semua kuasa-kuasa jahat. Sehingga Bapak Ibu Saudara sampai usia lanjut, bahkan sampai Tuhan Yesus hidup tetap melayani Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Semangat terus ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau siang hari ini hamba sudah memberikan pesan-Mu supaya 10 tahun ke depan kami tetap melekatkan hati kami kepada Tuhan. Masuk hadirat Tuhan, mengambil waktu 1 jam berdoa. Khususnya bagi para oma, opa, bapak, ibu, saudara semuanya. 10 tahun ke depan umur kami bertambah 10 tahun. Kami percaya panjang umur Kau berikan, bahkan Kau kenyangkan kami dengan hadirat-Mu, dengan firman-Mu. Ada kuasa supranatural bekerja dalam hidup kami semua. Sebab kami berjalan dalam jalan kemenangan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saat ini buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus Tuhan yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan terimalah berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Sampai berjumpa bulan depan. Tetap semangat. Amin.